Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast edukasi bareng kami dari kelompok 4. Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin kedengarannya agak berat, tetapi sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita, yaitu keuangan daerah. Pernah nggak teman-teman berpikir uang yang dipakai untuk membangun jalan, membangun sekolah, dan membangun kantor daerah itu dari mana? Nah, di sini kita akan membahas apa yang dimaksud keuangan daerah dan dari manakah asal keuangan daerah itu. Dan saya ditemani dengan Saudara Kolbi, Rusmiati, dan Kartini untuk membahas keuangan daerah ini. Dan kepada Saudara Kolbi, kita persilakan. Oke. Jadi simpelnya, keuangan daerah itu kayak dompetnya pemerintah daerah. Semua uang yang masuk dan keluar itu buat ngatur urusan di daerah. Jadi mulai dari bangun jalan, bangun sekolah, bayar pegawai, sampai bangun taman dan lain sebagainya, yaitu bagian dari keuangan daerah. Kalau di hukum resminya, itu diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, tapi kalau dijelasin secara simpel, ini tuh duitnya itu buat ngatur rumah tangganya sendiri, biar tidak tergantung terus sama pemerintah pusat. Jadi kayak pemerintah pusat itu yang kasih uang jajan dan kebebasan dari daerah buat ngatur keuangannya sendiri. Cuma bedanya, daerah itu juga punya kewajiban buat nyari penghasilannya sendiri. Jadi tidak cuma nunggu dikasih dari pemerintah. Nah, ini banyak yang belum tahu kalau sumber dari pendapatan keuangan daerah itu tidak hanya bersumber dari satu sumber. Ada 3 sumber utama. Yang pertama itu pendapatan asli daerah atau PAD. Ini merupakan penghasilan dari daerah itu sendiri, kayak pajak hotel, pajak kendaraan, atau hasil dari BUMD kayak PDAM. Yang kedua itu dana transfer dari pemerintah pusat. Contohnya DAU, DAK itu semacam bantuan agar daerah ini bisa tetap jalan. Yang ketiga itu pendapatan lain-lain yang sah kayak hibah atau sumbangan dari pihak ketiga. Nah, kalau dibayangkan daerah itu kayak kos. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Anak kos. PAD itu hasil dari kerja part time-nya. Dana transfer itu dari orang tua. Terus hibah itu seperti hadiah dari teman. Oh, berarti kalau anak kosnya boros, ya berarti akhir bulan makanya mie instan dong. Persis banget. Makanya daerah juga harus bisa ngatur uang biar cukup sampai akhir tahun anggaran. Jangan membuat atau melaksanakan suatu proyek tetapi anggarannya belum Cukup. ya, boleh dikatakan begitu. Oke, jika ada teman-teman yang mengatakan bahwa uang daerah itu dipakai untuk apa sih? Nah, di sini setelah kita punya uang daerah, tentunya itu kita tidak bisa asal menggunakannya, karena uang daerah ini akan diatur lewat APBD atau yang biasa disebut belanja pendapatan uang negara. Nah, untuk isinya itu rencana keuangan tahunan. Biasanya itu uangnya bakal dipakai buat apa saja selama 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini biasanya itu ada terdapat 3 bagian yang menjadi rencana keuangan daerah. Nah, untuk yang bagian pertama yaitu belanja rutin atau yang biasa seperti gaji pegawai,
pembayaran listrik, dan kegiatan kantor juga. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu pembelanjaan. Nah, untuk yang kedua yaitu belanja pembangunan. Nah, ketika teman-teman mendengar pembangunan, tentunya pasti ada dipikir tentang seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Nah, yang ketiga itu belanja darurat. Nah, dalam belanja darurat ini, misalnya itu bencana alam, atau bahkan dalam keadaan yang mendesak, begitu. Jadi mirip kayak kalau kita dapat uang bulanan begitu. Ada uang kebutuhan, uang tabungan, dan uang jaga-jaga. Damn, what is that, bro? Iya, benar banget. Karena bedanya kalau kita salah atur, yang rugi diri kita sendiri. Tapi kalau daerah yang salah atur, tentunya masyarakatnya bisa kena imbas semua. Ngatur uang daerah ini juga banyak tantangannya. Kadang pendapatan asli daerah masih kecil, tapi terus masih banyak daerah yang tergantung sama dana pusat. Belum lagi soal transparansi dan pengawasan yang kadang belum maksimal. Tapi ya sekarang itu udah mulai ada kemajuan, seperti banyak daerah yang pakai sistem digital kayak e-budgeting atau e-planning, yang jadi masyarakatnya itu bisa ikut lihat dan ngawasin kemana saja uangnya dipakai. Berarti kayak catatan digital gitu ya? Betul. Dia agar tidak dapat atau dia gampang dipercaya oleh masyarakat bahwasanya catatan digital yang dikeluarkan oleh keuangan daerah ini adalah catatan yang sudah apalagi namanya nih, yang sudah pas gitu. Ya betul, jadi catatan keuangan itu lebih terbuka. Nah, biar tidak ada lagi yang hilang-hilang di tengah jalan, bahkan yang kiranya itu sekarang banyak keuangan anggaran dari dana pusat terus diteruskan ke keuangan daerah, itu banyak yang dikorupsi, bahkan tidak sampai ke masyarakat. Jadi akhirnya banyak jalanan yang kiranya anggarannya itu sudah cukup, tapi bahkan sampai sekarang belum dialokasikan secara betul. Nah, dari obrolan kita tadi bisa dibilang kalau keuangan daerah itu penting sekali buat pembangunan kalau dikelola dengan baik. Nah, semua masyarakat juga yang pastinya ngerasain hasilnya, seperti jalanan yang bagus, sekolah yang nyaman, pelayanan cepat seperti kesehatan dan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, iya benar banget. Karena daerah juga harus tentunya cari sumber pendapatan baru. Nah, kayak misalnya itu ngembangin pariwisata atau UMKM biar tidak cuma menunggu dana dari pusat begitu. Dan yang paling penting harus jujur dan transparan, karena uang itu juga uang rakyat. Aku sih setuju. Jadi oke lah. Makasih udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga obrolan santai ini bikin kalian jadi lebih paham soal keuangan daerah. Oke. Semoga kalian suka bahasan kayak gini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Misalnya teman-teman sudah paham dan bahkan penasaran untuk lebih dalam mendekati tentang pelajaran keuangan daerah. Jadi mungkin sampai sini saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.